Oke teman-teman, kita lanjut lagi di video kali ini. Kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang latihan soal calon asisten ombudsman. Oke teman-teman, kita langsung saja di soal selanjutnya. Nomor 11. Yang dimaksud dengan resolusi adalah A. Proses penyelesaian laporan yang dilakukan setelah tindakan korektif tidak dilaksanakan. B. Kesimpulan pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. C. Rangkaian kegiatan untuk mencari, mengamati, memperoleh, mengumpulkan, mengolah data, keterangan, dan atau dokumen dalam rangka pembuktian dugaan maladministrasi. D. Pelayanan untuk memberikan penjelasan, informasi atau petunjuk terkait permasalahan pelayanan publik. E. Suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan atau tanggapan dari terlapor, atasan terlapor, pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait. Nomor jawabannya adalah A. Proses penyelesaian laporan yang dilakukan setelah tindakan korektif tidak dilaksanakan. Itu adalah pengertian dari resolusi ya teman-teman. Proses penyelesaian laporan yang dilakukan setelah tindakan korektif tidak dilaksanakan disebut resolusi. Soal nomor 12. Tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan tercantum dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor A 55 Tahun 2023, B 56 Tahun 2023, C 57 Tahun 2023, D 58 Tahun 2023, E 59 Tahun 2023. Jawabannya adalah D 58 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023. Jadi PP 58 tahun 2023 ya teman-teman. Tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Selanjutnya soal nomor 13. Rangkaian kegiatan untuk mencari, mengamati, memperoleh, mengumpulkan, mengolah data, keterangan atau dan dokumen dalam rangka pembuktian dugaan maladministrasi disebut dengan A. Konsultasi, B. Klarifikasi, C. Pemeriksaan, D. Mediasi, E. Konsiliasi. Jawabannya adalah C. Pemeriksaan. Selanjutnya soal nomor 14. Suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan atau tanggapan dari terlapor, atasan terlapor, pelapor, saksi, dan atau pihak lain terkait disebut dengan A. Konsiliasi, B. Pemeriksaan, C. Konsultasi, D. Resolusi, E. Klarifikasi. Jawabannya adalah E. Klarifikasi. Jadi klarifikasi itu adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan atau tanggapan dari terlapor, atasan terlapor, pelapor, saksi, dan pihak lainnya. Selanjutnya soal nomor 15. Setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan terlihat atau mengalami secara langsung peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diduga merupakan tindakan maladministrasi disebut dengan A. Mediator, B. Konsiliator, C. Pelapor, D. Saksi, E. Terlapor. Jawabannya adalah D. Saksi. Teman-teman, jadi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, terlihat atau mengalami secara langsung dalam peristiwa tersebut. Soal nomor 16. Di bawah ini yang termasuk dalam bentuk maladministrasi adalah A. Menjadi anggota partai politik, B. Penyalahgunaan wewenang, merupakan penggunaan wewenang dalam mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang atau bertindak sewenang-wenangnya. C. Melakukan pelayanan publik secara akuntabilitas dan profesional.
D. Memberikan pelayanan secara adil di antara sesama pengguna layanan. E. Menolak pemberian imbalan dalam bentuk uang, jasa, maupun barang secara melawan hukum atau layanan yang diberikan kepada pengguna lainnya. Jawabannya adalah B. Penyalahguna wewenang merupakan penggunaan wewenang dalam mengambil keputusan dan atau dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, atau bertindak sewenang-wenangnya. Jadi itulah salah satu bentuk dari maladministrasi ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam hal laporan tidak memenuhi syarat formil, Ombudsman menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor atau kuasa pelapor dalam waktu paling lambat. A. 10 hari, B. 11 hari, C. 12 hari kerja, D. 13 hari kerja, E. 14 hari kerja. Jawabannya adalah E. 14 hari kerja. Jadi ketika laporan tidak memenuhi syarat formil, Ombudsman berhak menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor atau kuasa pelapor dalam waktu 14 hari kerja. Soal nomor 18. Verifikasi laporan maladministrasi yang diterima oleh Ombudsman terdiri dari A. Syarat material dan substansial, B. Syarat formil dan substansial, C. Syarat formil dan material, D. Syarat substansial dan efektif, dan E. Syarat akuntabel dan normatif. Jawabannya adalah C. Syarat formil dan material. Soal selanjutnya nomor 19. 1. Identitas pelapor atau kuasa pelapor. 2. Terlapor. 3. Dugaan maladministrasi. 4. Kronologi laporan. 5. Kesimpulan. Hal-hal di atas merupakan laporan verifikasi dari A. Syarat material, B. Syarat formil, C. Syarat substansial, D. Syarat normatif, E. Syarat administrasi. Jawabannya adalah A. Syarat material. Jadi laporan verifikasi disebut yang di atas, syarat-syarat yang di atas merupakan adalah syarat material. Soal nomor terakhir, soal nomor 20. Pasal berapa dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023 yang menyebut Ombudsman menyampaikan pemberitahuan perkembangan laporan melalui surat atau media lainnya yang terdokumentasi kepada pelapor atau kuasa pelapor paling sedikit 2 kali, yaitu pada dimulainya pemeriksaan pada proses pemeriksaan langsung, yaitu A. Pasal 50, B. Pasal 40, C. Pasal 30, D. Pasal 20, E. Pasal 10. Jawabannya adalah Pasal 20. Jadi Pasal 20 itu berbunyi, Ombudsman menyampaikan pemberitahuan perkembangan laporan melalui surat atau media lainnya yang terdokumentasi kepada pelapor atau kuasa pelapor paling sedikit 2 kali, yaitu pada saat dimulai pemeriksaan dan pada proses pemeriksaan laporan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Kita belajar tentang soal-soal calon asisten ombudsman. Semoga teman-teman yang melihat video ini, semoga teman-teman bisa lancar untuk mengikuti tes CAT calon asisten ombudsman. Semoga bermanfaat.